Halo semuanya, selamat datang di channel Fakih Vape, channel membahas seputar otomotif. Dan di video ini saya akan ulas mengenai beberapa komponen dan bagian part-part yang ada di bagian mesin Daihatsu All New Terios 2021 dengan kode mesin 2NRVE. Dan bagi para pemilik Daihatsu Terios, sangat penting untuk mengetahui beberapa part komponen yang ada pada bagian mesin ini untuk melakukan perawatan atau maintenance berkala. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif. Pada mesin Daihatsu All New Terios berkode 2NRVE DOHC Dual VVTi 1500 cc. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 104 PS per 6000 rpm dan torsinya 13 kg per 4200 rpm. Dan dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian belakang rear wheel drive melalui transmisi otomatis 4 percepatan konvensional dan transmisi manual 5 percepatan. Ya, ini merupakan bagian dari mesin yang ada pada kap mesin Daihatsu Terios 2021 dengan mesin berkode 2NRVE DOHC Dual VVTi. Untuk pertama, komponen general seperti di sini adalah baterai. Di sini baterai menggunakan tegangan 12 volt, baterai basah di sini menggunakan aki basah bagian depan. Dan sebelah kiri di sini ada namanya box sekring atau relay di sini. Di sini terdapat beberapa sekring dan relay segala beberapa untuk wiring jaringan pada mesin. Ini box sekring atau box fuse di sini. Terdapat beberapa relay dan sekring di sini untuk wiring, injeksi, kelistrikan, dan bagian komponen lainnya. Oke. Lalu sebelah kanannya di sini ada tangki minyak rem ya dan master rem. Di sini belakangnya ada booster rem. Di sini booster ini adalah yang berfungsi untuk meringankan beban pedal rem di sini, sehingga pada saat diinjak pedal rem terasa ringan dan bekerja ketika mesin hidup. Ketika mesin mati tidak bisa bekerja karena bekerjanya menggunakan tekanan udara vakum dari intake manifold atau bagian mesin. Nih di sini. Selanjutnya di sini untuk komponen generalnya di sini air filter udara ya. Filter udara di sini. Sini untuk air intake-nya. Untuk di sini yang bentuk seperti ini adalah modul rem ABS. Rem ABS-nya di sini modul, dan di sini untuk kontrol unitnya di sini. Ya, ini untuk tangki air wiper. Dan ini tangki radiator. Maaf, air radiator di sini. Ini charcoal kanister yang berfungsi untuk menampung uap bahan bakar yang ada pada tangki bahan bakar dan kemudian disalurkan ke mesin melalui air intake seperti selang di sini, dimasukkan lagi ke intake manifold. Seperti itu, yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara sehingga terjadi ramah lingkungan di sini. Nah, di sini selang ada, di sini ada coil pengapian ada 4 karena di sini 4 silinder. Lalu ini di sini namanya alternator atau dinamo ampere. Bahasa simpelnya adalah dinamo ampere. Ini alternator berfungsi untuk mengisi kembali tegangan listrik yang ada pada di baterai. Nah, di sini untuk pengisian, sistem pengisian kelistrikan.
bagian bawah terdapat kompresor AC yang berfungsi untuk mensirkulasikan dan memompa cairan refrigeran atau freon pada sistem AC. Digerakkan menggunakan fan belt dari sini ya, yang bersamaan dengan alternator sistem pengisian kelistrikan. Oke, bagian bawah juga ada puli. Di sini ada puli untuk pompa airnya. Bagian bawah di sini pompa air di sini. Dan puli-puli lainnya. Puli untuk crankshaft poros engkol juga ada. Untuk mesin ini dengan tipe injeksi elektronik atau EFI, Electronic Fuel Injection, merupakan teknologi electronic fuel injection dan memiliki berbagai macam sensor yang bekerja secara bersamaan guna untuk mendukung informasi-informasi tentang kondisi mesin yang akan disalurkan ke bagian ECU atau Engine Control Unit, yang merupakan otak dari sistem kendali pada bagian mobil ini. Seperti ini terdapat sensor oksigen. Sensor oksigen mendeteksi kadar oksigen dan gas buang yang dihasilkan pembakaran ya di sini, yang selanjutnya akan diinformasikan ke ECU ya untuk mengoreksi takaran jumlah bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang throttle body atau ruang mesin. Ya, jika terjadi gas buang yang tidak normal, Engine Control Unit atau ECU akan mengoreksi sistem bahan bakar, pencampuran bahan bakar dan udara dari sini. Ya. Di sini juga berperan untuk mendeteksi bahwa gas buang apakah sudah ramah lingkungan atau belum di sini. Ya. Selanjutnya, udara gas buang akan disalurkan ke catalytic converter untuk mereduksi sisa gas buang dan sisa racun yang ada pada gas buang. Sini. Selanjutnya, ini adalah modul rem ABS yang berfungsi untuk kontrol dan pengendali pada sistem rem ABS. Ya, prinsip kerjanya adalah di sini juga untuk memompa tekanan minyak yang akan disalurkan ke bagian roda atau rem ya dengan kecepatan sekian beberapa detik ya, dengan kecepatan tinggi sehingga dihasilkan tekanan yang normal dan menghindari roda terkunci di sini. Ya, modul ABS-nya. Ini karkol kanister berfungsi untuk menampung bahan bakar. Berfungsi untuk menampung uap bahan bakar yang ada pada tangki bahan bakar yang selanjutnya disalurkan ke dalam intake manifold untuk dibakar kembali pada ruang bakar sehingga dihasilkan udara atau gas buang yang ramah lingkungan dan menghindari pencemaran lingkungan di sini. Karkol kanister harus dirawat karena ketika tidak dirawat atau ketika terjadi kerusakan akan mengakibatkan pencemaran udara di sini. Ya, uap yang menampung pada karkol kanister ya disalurkan melalui selang di sini dan masuk ke dalam katup evaporatif kanister di sini. Yang selanjutnya masuk ke dalam air intake. Oke, ini koil pengapian di sini. Koil pengapian berjumlah 4 karena 4 silinder dan 4 busi yang berfungsi adalah dan koil pengapian ini berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik 12 volt menjadi beribu-ribu volt agar dihasilkan percikan api pada busi. Di bawah koil pengapian ini ada businya di bawah bagian dalam sini. Ini merupakan silinder headnya, kepala silinder, dan bagian bawah blok mesinnya, blok silinder, dan bagian bawahnya ada karter yang untuk menampung oli. Nah, di sini terlihat di sini exhaust manifold di sini untuk saluran gas buang. Dan ini adalah pipa air pendingin atau air
yang akan masuk ke dalam water jacket, ya, bagian mesin. Di sini air panas yang keluar dari mesin yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam radiator untuk didinginkan. Setelah air dingin di dalam radiator akan disalurkan kembali ke ruang mesin untuk mendinginkan mesin, menghindari terjadinya overheating. Ya. Di sini air intake yang cukup tinggi sehingga aman terhadap banjir. Udara masuk dalam air intake ini, saluran udara masuk dan selanjutnya akan masuk ke dalam saringan udara. Ini saringan udara yang akan menyaring udara kotor, sehingga dipastikan udara yang masuk ke dalam air intake dan mesin sudah dalam kondisi bersih, bebas dari debu. Ya, saringan udara ini harus dibersihkan secara berkala. Di sini dengan membuka di sini, nah terlihat sini air filternya. Ini air filternya, lihat. Oke, tutup lagi. Ya, dan ini adalah air flow meter. Ya, ini air flow meter berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam air intake. Ya, selanjutnya akan diinformasikan ke dalam ECU untuk mengatur seberapa banyak bahan bakar yang dikeluarkan. Dari sini. Sini ada throttle body yang berfungsi mengatur udara masuk melalui pedal gas. Dan di sini sudah teknologi drive by wire, artinya saluran tenaga dari pedal rem, saluran tenaga dari pedal gas ke throttle body ini menggunakan mekanik elektrik, menggunakan kabel elektrik dan sensor. Ya, sehingga untuk memperhalus pergerakan katup throttle body dan menghemat bahan bakar. Nah, ini sensornya, sensor TPS, throttle position sensor. Di sini sensornya, ini sensornya. Ya ini terlihat. Nah, ini sensornya. Oke. Ya. Ini dipstick untuk colokan oli, ya. Tongkat olinya, oli mesin untuk mengecek permukaan oli, volume oli, dan kualitas oli. Olinya masih baru karena ini mobil unit baru. Bagian bawah ada pipa penyalur bahan bakar. Di sini terlihat pipa penyalur bahan bakar yang sebelumnya bahan bakar dari tangki bahan bakar. Di bawahnya pipa bahan bakar akan disalurkan ke injektor. Ya, injektornya ini kurang terlihat karena tertutup oleh saringan udara di sini. Ya, terlihat bagian bawah sini. Oke, ya. Bensin yang berasal dari tangki bahan bakar yang sebelumnya disaring dari saringan bahan bakar juga, saringan bensin ada. Oke. Selain itu juga banyak beberapa komponen sensor-sensor untuk injeksi selain sensor oksigen di sini dan TPS, sensor total position sensor, ada juga CMP, camshaft position sensor, ya, untuk mendeteksi sudut bukaan camshaft. Ada juga crankshaft position sensor, sensor untuk membaca kondisi perputaran dan pembukaan poros engkol atau crankshaft. Ya, ada knock sensor pada bagian blok mesin, bagian bawah belakang ada knock sensor untuk mendeteksi terjadinya knocking atau pembakaran yang kurang sempurna atau ledakan-ledakan yang kurang sempurna di situ. Ya, masih banyak sensor-sensor, ada bagian samping kiri, sebelah sini ada bagian belakang juga. Ini yang satu ini yang kuning, belah sini adalah dipstick atau colokan oli untuk oli matic, oli transmisi otomatisnya. Karena ini tipe transmisi otomatis, jadi seperti ini. Ya. Sini ada ATF atau automatic transmission fluid atau cairan oli matic berwarna merah seperti ini. Oke, saya masukkan lagi. Ya.
Oke. Ini pipa ya, pipa cairan refrigeran atau freon pada sistem AC yang masuk ke dalam kondensor, dan ini ada katup ekspansinya juga di sini yang akan disalurkan ke dalam sistem AC bagian dalam. Ini pipa AC-nya, ini pipa rem ya, rem ke modul ABS dan masing-masing ke rem roda.